Hai, selamat pagi sob. Di luar dugaan, gua ini udah di deket Boja sebenarnya. Harap patehan. Itu Mio nikat banget anjir. Jadi rencananya pagi ini gua mau bawa San Mori moge pertama gua Shinoda. Dan di luar dugaan ternyata jalan yang biasa gua laluin itu longsor sob, longsor dan nggak bisa dilaluin. Dan gue taunya baru sekarang bapak itu nekat juga. Alhasil lo kan mundur lah pak. Nah sekalian mau bawa impresi gimana moge Nuda kalau dipakai jalan rada jauh. Padahal ini belum jauh-jauh banget ini kalau gue cek. KM nya baru berapa nih gue bawa, 38 kilo. Ya sudahlah, mau gimana lagi, kita udah nggak bisa lewat. Alhasil tetap harus putar balik. Dan ini adalah jalanan favorit gua. Kalau gua mau ke Boja, ke Dieng gitu, gua selalu lewat jalan sini sob. Gua tadi mau ceritain lo impresi gimana gua bawa Shinoda, ya kan? Tapi karena jalannya kepotong, alhasil ya udahlah, tetap kita ceritain impresinya, tapi sekali jalan arah putar balik karena udah rada nggak mood nih sob. Nah ternyata lewat sini bisa sob. Jadi dia kalau dibawa ke tempat blenyek-blenyek begini kayaknya kagak masalah sob, karena memang basicnya dia itu motor-motor ala supermotor road. Buat suspensinya kalau ngelewatin jalan begini menurut gua main banget sih, walaupun menurut gue masih agak stiff ya. Ini bener-bener bawa Nuda ke habitatnya nih menurut gue nih. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Gue pikir tai, nggak taunya jagung. Mantap. Bannya belakang rada ini nih, rada ngepot tadi, set gitu. Dan lo buka gasnya harus hati-hati sob, karena dia nggak pakai traction control. Jadi buka gas agak lebar dikit, set. Tadi ban belakang selip berapa kali sama gua. Apalagi ketemu jalan yang rada licin gini, tadi basicnya tanah liat kan. Ini di luar prediksi sih sob. Gua nggak pernah prediksi dia bakal langsung bener-bener gue bawa ke tempat beginian. Untuk off-roadan dia masih mumpuni, tingginya mantep, jadi lo nggak akan worry sama ground clearance. Sayangnya dia nggak ada traction control, jadi untuk motor dengan torsi segede gini nggak punya traction control, sayang banget sih menurut gua. Jadi traction control tuh fungsinya buat ngoreksi gas bukaan kalau kita bukanya terlalu lebar sehingga ban potensi slip. Setelah tadi kita beroff-road ya, sekarang kita ketemu jalanan sesungguhnya, yaitu jalanan on-road. Lebay. Ya, jadi jujur aja nih gue masih belum berani ngegas kencang karena gue masih belum dapat feel ya, maklum. Ini baru pertama kali punya dan langsung gue pengen bawa ke arah Dieng. Kurang lebih jaraknya dari rumah gue tuh 100-an lebih lah. Gitu ya. Ini gue pengen ceritain ke lo sob, impresinya gimana pertama kali. Kalau lu udah kebiasaan bawa motor yang ya selevel 250 cc, ketika pertama kali lu naik motor ini, apa aja yang lu perhatikan? Oke? Yes, ergonomi. Kalau buat di jalan on road, ya ini lu kayak ngerasa bawa motor-motor ala supermotor road, atau kalau partner gue bilang tuh kayak motor fuckboy, anjir. Jadi lu berasa kayak bawa motor fuckboy, dan lu berasa tinggi banget daripada motor atau orang-orang di sebelah lu. Kalau ini dianalogikan ke mobil, itu kayak lu bawa mobil Pajero lah gitu, yang tinggi. Jadi ketika lu ngeliat di sebelah lu, orang tuh kayak lebih pendek dari lo. Padahal bukan guanya yang tinggi, emang dasar motornya aja yang tinggi menurut gua itu. Jadi secara ergonomi itu dia. Buat gua ini jinjit banget. Kayak lu tahu kan tadi pas gua ngelewatin, nah nih kelihatan pendek banget tuh motor sebelahnya. Pas gua ngelewatin jalan yang rada semi off-road tadi,
Yang gue lakuin adalah gue sangat amat berhati-hati karena gue nggak bisa napak sempurna. Jadi emang bener-bener harus gue, yaitu gue jagain motornya, keseimbangannya. Jadi kalau secara ergonomi ini tinggi banget, dan kaki gue ini, sebentar, gue pengen nengokin ke bawah, tapi ini lagi tikungan. Nah nih kaki gue nyaman sih sob untuk posisi kakinya. Tuh, posisi kakinya kayak lo bawa motor bebek, semi bebek lah, FU underbone gitu. Jadi nggak nekuk-nekuk banget. Ini yang original ya, kita bahas, jangan yang udah dilubah. Sekarang tarik kanan nih. La. Gua nggak berani ngeliat speedo sob, karena tadi gigi 3 waktu gua pertama kali nyoba di awal itu lari cepet sob. Aduh. Ini memang mesinnya itu cuman 2 silinder parallel twin. Nah nih, gue sengaja tadi diem buat biar lo pada dengerin gimana suara mesinnya ketika ditarik. Jujur sob, gue ketika pertama kali naik CC, nah, dan CC yang gue pilih adalah moge pertama gue, ibaratnya moge motor torsi lah. Nah, itu amat sangat di luar dugaan sob. Jadi ketika gue naikin nih motor, suaranya menggelegar. Dan yang lebih menyeramkan lagi menurut gua itu adalah torsinya. Lo harus bener-bener firm dan yakin lo bisa kontrol itu mesin. Ingat, yang kontrol mesin itu adalah diri lo, bukan motor yang kontrol diri lo untuk terus ngegas. Oke? Pesennya itu. Jadi ketika lo bener-bener naik moge atau naik motor yang cc-nya di atas yang biasanya lo pakai, yang pertama lo kontrol adalah diri lo untuk menguasai itu motor sob. Itu pesannya dari gua. Karena begitu kita hajar nih, ngejar motor di depan aja yang wah kayak bercandaan doang gitu sob. Tuh, gua sendiri yang takut coy, asli. Nah itu yang kedua. Dan ya memang sebenarnya gue beli motor ini bukan buat speed oriented, tapi kayak buat menikmati atau merasakan kayak gimana sih rasanya naik moge. Terus torsinya yang gue pengen tuh yang gede, karena kalau riding buat jarak jauh atau touring tuh gue lebih suka yang torsi mumpuni daripada gue top speed gitu. Itu yang pertama, soal mesin itu tadi. Yang kedua adalah vibrasi. Ya, vibrasinya motor ini wah, tetap sob, 4 silinder itu memang nggak ada yang ngalahin untuk kehalusan vibrasi motornya. Kenapa gue bilang gitu? Ini motor begitu digeber di atas RPM 6000, itu bener-bener vibrasinya di motor, di stang tuh terasa banget sob. Buat posisi duduk, padahal ini kan joknya ala-ala supermoto ya, tapi memang tipis sih kayaknya buset, tapi lembut sob dan empuk, jadi panas di pantat gitu. Terus buat suspensi depannya, mungkin karena ini basicnya motor on road, jadi suspensi depannya itu gue boleh bilang nggak empuk, bantingannya stiff agak keras gitu. Bahkan kalau boleh dibilang ini agak lebih keras dari MT, padahal secara milimeter diameter shocknya itu 48, gede banget loh. ZX saja 37 juga kalau nggak salah, MT 37 juga kalau nggak salah. Jadi ketemu shock yang jalan yang rada gradal, bantingan atau rebound ke tangan itu terasa banget.
Jadi kayak dia feedback balik, dak 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 gitu. Nah, buat sok belakangnya meskipun Ohlin itu bisa di setel keempukannya. Ini kayak bawaan pabriknya masih cukup keras ya buat gue ya. Stiff ya, mungkin karena owner yang pertama nyeting ini kali ya, nyeting bawaannya memang rada keras gitu. Pengereman, nah kalau pengereman sih nggak usah di ocel-ocel sob, terus gandos menurut gua ya kan, karena apa? Brembo coy, dan kanan kiri ini juga Brembo master remnya, no, lambang itu Brembo. Nah terus buat koplingnya ini Aco 1, mereknya Aco 1, iya Aco 1. Dan ya lumayan, gue bilang empuk sih, nggak empuk-empuk banget sih menurut gua, masih empukan kopling hidrolik sepanjang gue pernah pakai motor kopling kan. Ya standar ya, mungkin karena udah berumur kali ya, ya namanya usia nggak pernah bohong. Kayaknya nih motor lebih fun to ride kalau diajak yang short medium trip ya. Ini nih speedometer ya, kagak ada ininya dari tadi gue cek, gue baru ngeh kagak ada fuel gauge ya, atau fuel meter ya. Jadi gue harus ngira-ngira sendiri. Tapi dari sini kita bisa ngecek nih fuel consumption nih, gue udah berapa liter make dari awal gue isi bensin gitu. Jadi ini consumption fuel itu gue udah pakai 3,8 liter untuk jarak 72. Nah itu jadi seliter kurang lebih 1,17 lah ya kali ya. Dan yang paling enak sih memang torsinya sih instan banget. Jadi kalau ketemu tanjakan gitu, lo gigi 2 gigi 3 aja masih nggak berasa. Dan di motor menurut gua untuk diajak riding ya, best gearnya itu ada di antara 3, 4 sampai 5. Tapi lebih sering 3, 4 sih. Gua 5 jarang banget. Karena 4 aja 120 masih nggak terasa, 130 masih nggak terasa. Karena apa, di situ motornya lembut suaranya. Oh, ini kan lembut tuh. Terus ininya panjang, nafasnya panjang. Tuh. Jadi setiap buka ini tuh asik banget sob. Buka gas. Tuh. Kalau dari RPM bawah, udah macam kayak lo bawa Harley. Sebenarnya gue kadang-kadang gue kasih 2 aneh gitu rasanya. Jadi motor tuh begitu dikasih gear 2 itu kayak nyendal, nyut gitu. Jadi kalau dikasih 3 tuh lembut, enak, nikmat gitu. Terus untuk teknologinya nggak ada yang spesial sih ini motor. Ya tadi nggak ada traction control, adanya ABS tapi single channel belakang doang, ya kan. Terus ya speedometer lihat sendiri, simple banget ini. Udah kayak motor zaman tahun 80-an gini doang, simple banget. Ya bener-bener kayak mirip motor cross. Hanya ada trip, ya kan. Terus suhu apa nih? Suhu luar, temperatur mesin, konsumsi BBM, average per 100 kilo. Nah, terus ini jam. Nah, ini odo baru 1073. Dan yang bikin orang notice itu dari tadi, karena ini motor nggak ada yang spesial ya. Secara desain pun mungkin kalau dilihat dari jauh sekilas tuh lo mirip kayak motor CRF Pego lah, atau CRF gedein dikit lah. Kalau twin 2,5 kelihatan banget ya. Tapi begitu lo nengok ke bawah itu mesinnya gedung banget. Terus kalau lo udah ngelihat dari belakang itu ada yang aneh, kenapa kok ada di sebelah kiri gitu, disangkain mau dipan, gearnya di sebelah kanan, disnya di sebelah kiri. Itu aneh menurut gue. Sisanya kalau ada yang mau kalian tanyain, monggo lah ditanyain aja. Tuh, waktu pakai MT aja lumayan ya, tapi MT juga enteng sih ngadepin beginian. Tapi waktu ZX rasa, nah no, kayak lu cuman nahan gas, mainin gas dikit. Oh, ini tempat memang syahdu, asik banget sih buat wisata sama buat nikmatin sekedar ngelintir gas, ngilangin kangen. Wih, tenaganya sokil gop, tenaganya. Waduh,
Oke, kita sekarang udah sampai di Telaga Menjer nih sob. Jadi suasananya mendung. Ini di Desa Tlogo dan Wisata Alam Seroja, sumber lancar Desa Marun. Ini Telaga Menjer nih. Kita coba cek dulu seperti apa dalamnya, oke? Berapa single om? 5.000. Nah. Oke, masuk ke dalam Telaga Menjer. Jadi dia itu telaga tapi view-nya keren sih sob menurutku. Tuh. Jadi kalau mau selfie setiap tempat ada ininya, ada kotakannya. Terus itu bisa ngeliat telaganya pakai perahu. Dan airnya kayak dingin banget deh. Nah tuh, jadi ada beberapa spot selfie situ. Terus ini daerahnya kalau kita mau lihat atau wisata muterin danau atau telaganya, telaga ding. Itu pakai perahu itu tuh. Tuh, pakai perahu kayak gitu tuh. So far tempatnya oke kok buat wisata. Dingin cuacanya. Jadi kalau pengen cari suasana dingin, cocok di Telaga Menjer. Backgroundnya kayaknya tuh gunung deh. Jadi karena ketutup kabut. Kalau di foto-foto sih ada gunung Sindoro kalau nggak salah. Tapi karena ketutup kabut ya gitu. Sip, yuk kita cabut. Thank you udah lihat video kali ini.